Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Salsabila, NIM 14014193996. Di sini saya akan menampilkan hasil video pembelajaran terpadu dengan model jaring laba-laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Isma pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan ibu saya pimpin. Marilah teman-teman semua, anak-anak semua, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Ya baik, semuanya sudah hadir ya anak-anak. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu, tidak ada yang terlambat ya tadi. Baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Disimak baik-baik ya anak-anak. Sebelum itu Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Coba Fatkur, di mana tempat tinggalmu? Ya, di desa Kebon Ombo. Nah, mata pencarian orang tuanya Fatkur apa? Buruh pabrik, oke. Terus rata-rata yang di desa Fatkur semuanya jadi bekerja apa? Bekerja menjadi apa? Buruh pabrik, petani, oke. Sekarang Ibu gantian bertanya kepada Rido. Rido, di mana daerah tempat tinggal Rido? Di kota Ungaran, oke. Orang tua Rido bekerjanya sebagai apa? Pilot. Nah, rata-rata di daerah tempat tinggal Rido, orang-orangnya bekerja sebagai apa Rido? Ada yang ojek online, terus ya ada yang punya warung, iya. Ada juga yang buruh pabrik, oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang keadaan dan mata pencaharian di suatu daerah. Contohnya seperti tempat tinggal Fatkur tadi ya anak-anak, juga jenis-jenis pekerjaan. Nah anak-anak, Ibu akan membacakan teks yang ada di buku kalian. Kalian semua mengamati pada buku kalian ya. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Untuk memahami teks bacaan pada buku kalian, Ibu di sini akan memberikan gambar. Kalian mencoba untuk menebaknya ya anak-anak. Baik, ini gambar apa anak-anak? Ya betul, di sawah. Nah, di sawah biasanya di daerah pegunungan benar. Terus mata pencariannya biasanya apa? Petani, oke benar. Kemudian ini di pantai, ya di laut, oke.
Biasanya mata pencariannya apa anak-anak? Nelayan. Oke, pinter. Kemudian ini, ya apa, sayur apa ini? Sayur bayam. Nah, sayur bayam biasanya tumbuh di daerah mana? Ya, daerah pegunungan. Ya, dataran tinggi anak-anak. Berarti mata pencariannya biasanya apa? Berkebun, ya, atau petani sayur. Oke, pintar semuanya. Kemudian ini ada garam, ya, petani garam. Biasanya daerah untuk membuat garam di dekat mana? Pantai. Oke, pintar. Nah, jadi lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di dataran rendah maupun di daerah dataran tinggi. Nah, biasanya penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tombak, pedagang, terus petani garam dan perajin, ya. Kemudian penduduk di daerah dataran rendah biasanya bermata pencarian sebagai apa? Ya, buruh. Boleh, oke. Kemudian petani, oke. Kemudian pedagang, oke. Kemudian ya, peternak. Kemudian penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencarian sebagai apa anak-anak? Oke, petani boleh juga. Kemudian peternak juga boleh. Kemudian pedagang juga boleh. Kemudian pekerja pekerbunan, ya, misalnya seperti apa? Teh, kopi, dan cengkeh, ya anak-anak. Nah, selain itu mata pencarian di desa juga berbeda dengan di desa yang anak-anak. Biasanya di kota itu mata pencariannya sebagai pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ibu ingin akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kalian membaca terlebih dahulu pada buku teks di halaman 28, ya anak-anak. Ibu akan memberi waktu membaca selama 5 menit, ya anak-anak. Sudah selesai ya anak-anak membacanya? Kalian barusan membaca apa anak-anak? Asal mula Bukit Catu, ya benar. Setelah kalian membaca teks asal mula Bukit Catu, ibu akan bertanya, yaitu siapakah peranan tokoh dalam bacaan teks asal mula Bukit Catu anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba kamu. Bella, siapa? Suami, istri, dan penduduk desa. Oke, benar jawabannya. Kemudian, apa isi pesan yang terkandung pada teks bacaan asal mula Bukit Catu? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Rizky. Apa? Ya, benar. Kita semua harus bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan, dan kita semua tidak boleh sombong apa yang kita miliki. Jawabannya benar. Kemudian anak-anak, ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasi gambar pada buku kalian. Coba dibuka halaman berikutnya. Ya, itu ada gambar. Kalian mengamati, kemudian mengidentifikasi tentang karakteristiknya. Oke, ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengamati gambar pada buku kalian. Nah, dalam gambar tersebut terdapat keragaman jenis rambut. Coba ibu mau bertanya, jenis rambut Fatkur apa? Keriting, benar. Kemudian jenis rambut Bella? Lurus, iya benar. Ibu ingin kalian menuliskan jenis rambut
beserta nama-nama teman kalian yang ada di kelas ini anak-anak. Misalnya nih, tadi Fatkur jenis rambutnya keriting, kemudian Bella jenis rambutnya lurus. Nah, setelah itu kalian menemukan sendiri jenis rambut teman-teman di kelas ini. Setelah kalian mengumpulkan tugas dari ibu, jawaban kalian semuanya benar. Dan ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ya, yaitu melakukan identifikasi mengenai jenis rambut di keluarga anak-anak ya. Paham anak-anak? Ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu anak-anak mencari tahu tentang cerita rakyat yang ada di daerah anak-anak ya. Dikumpulkan besok ya anak-anak. Kemudian nanti anak-anak akan maju satu persatu membacakan hasil jawaban dari tugas tersebut. Pesan dari ibu, kita ini makhluk Tuhan yang berbeda-beda, dari ciri fisik, dari pekerjaan, dari sifat, watak, karakter, kita semuanya berbeda. Maka dari itu kita semua harus saling menghargai ya anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan ibu saat menjelaskan materi. Semoga materi yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Berhubung waktu sudah habis, mari kita tutup bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.